Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini alhamdulillah tidak hujan. Saya kembali menjumpai rekan-rekan untuk memberikan satu tutorial cara mempercepat SSD yang lambat di Windows Operating System. Jadi kenapa saya harus katakan Windows Operating System? Karena ini bisa juga berlaku untuk kalian yang memiliki Windows 7, 8, dan 10 dan kalian yang menggunakan SSD di mana SSD kalian sudah mulai melambat. Jadi kalau SSD kalian sudah mulai melambat, padahal yang namanya SSD kan lebih kencang daripada hard disk. Solid State Drive atau SSD bisa melambat karena berbagai alasan, seperti yang terbukti pada setiap perangkat mekanik lainnya. Namun, terkadang SSD tidak benar-benar melambat dengan sendirinya, tetapi masalah tersebut terkait dengan faktor eksternal yang menyebabkan hal ini terjadi. Mari kita lihat alasan dan solusi yang menyebabkan perlambatan pada kinerja SSD kalian, terutama di Windows 7, 8, dan 10. Without further ado, let's get tutorial started. Jadi yang perlu kalian harus optimalkan itu adalah pertama-tama kalian harus hapus file yang tidak perlu. Jadi kalian harus berikan ruang yang lega terutama kepada sistem kalian. Dalam hal ini tentu saja folder C ya. Kita buka, kalian bisa lihat ya. Saya punya ini total size-nya adalah 151 GB. Sedangkan free-nya 96. Artinya saya hanya menggunakan kurang lebih tambah 10 ya, kurang lebih ya sekitar 20 lah. Saya ganti dulu warnanya ya. Oke, saya sudah ganti dulu supaya gampang untuk dilihat. Jadi kalian bisa lihat sini ya. Jadi saya memiliki 151 sedangkan yang baru terpakai itu sekitar baru kurang lebih 20 GB. Jadi saya betul-betul tidak ingin membuat sistem saya itu terlalu banyak file atau aplikasi yang tidak perlu. Oke, jadi itu yang pertama. Sekarang mari kita menuju ke cara yang kedua. Untuk mempercepat kalian punya SSD itu tentu saja kalian harus optimalkan SSD kalian. Kalian cukup menggunakan bawaan daripada Windows 7, 8, dan 10. Terutama yang 10 ya, karena sekarang orang lebih banyak menggunakan Windows 10. Caranya gimana? Kalian cukup tuliskan di sini defrag. Jadi sebetulnya bukan defrag ya, ingat SSD itu kalau bisa jangan di defrag. Kenapa? Karena dia akan mempercepat haus. Kayak kalian punya SSD, akan mempercepat masa hidupnya atau masa berlakunya daripada SSD tersebut. Kalian buka ini, kalian di sini bukan di defrag namanya tapi di optimize. Kalian bisa lihat ya, jadi terakhir sekali saya optimize itu 2 hari yang lalu. Sekarang saya mau optimize lagi. Oke, kalian lihat sini. Oke, sudah selesai. Sekarang juga yang kedua, karena ada 2 saya menggunakan SSD DC dan D ya. Ini juga saya optimize. Yap. Oke. Jadi jangan lupa ya, kalian harus optimize kalian punya SSD untuk membuatnya lebih cepat berjalan. Sudah selesai, kita close. Sekarang mari kita menuju ke cara yang ketiga untuk mempercepat kalian punya SSD. Yakni dengan cara kalian melakukan disk clean up. Bagaimana caranya? Jadi kalian tulis aja di sini disk. Ini sudah ada ya. Disk clean up. Kalian pilih yang mana? Jadi saya sarankan sistem kalian ya. Ini terutama yang C. Kita lakukan sekarang. Jadi kalian lihat apakah ada di sini yang besar-besar filenya. Alhamdulillah karena saya rajin untuk membersihkannya ya. Saya hanya mendapatkan temporary file 1,39 MB. Lalu thumbnail 15 MB. Sekarang kita clean up. Delete aja. Jadi disk clean up itu bisa lama bisa sebentar, tergantung daripada seberapa banyak yang kalian harus bersihkan di sistem kalian. Jadi sudah selesai ya. Sekarang kita maju kepada cara yang ketiga untuk mempercepat kalian punya SSD. Caranya gimana? Cara yang keempat itu gunakan high power plan. Gimana caranya? Kita masuk ke control panel. Ini sudah ada control panel. Kemudian teman-teman menuju ke power option. Setelah itu kalian pilih yang high performance. Kalian pilih high performance.
Ya bolehlah balance ya. Kalau balance itu kalau kalian menggunakan baterai. Kebetulan saya menggunakan laptop ini. Jadi laptop itu kan ada dua, bisa pakai baterai, bisa juga pakai listrik. Ya, karena kebetulan sekarang saya pakai listrik, maka saya harus pakai high performance. Oke, jadi itu yang keempat, gunakan high performance. Sekarang mari kita menuju ke yang kelima. Yang kelima itu cek atau periksa trim command. Jadi trim itu artinya merapikan. Caranya bagaimana? Kalian masuk ke CMD, jangan lupa run as administrator. Setelah itu kalian tuliskan di sini fsutil. Nanti saya akan tuliskan ya anunya ya, apalagi perintahnya ini, lalu behavior, lalu query, kemudian disable, kemudian delete, kemudian notify. Sekali lagi ya, fsutil, behavior, query, disable, delete, notify. Setelah itu kalian enter. Kalian bisa lihat sini ya, ini 0. Kalau 0 artinya trimnya atau command merapikannya itu sudah aktif. Nah, kalau seandainya di sini 1 ya, di sini 1, maka kalian harus tuliskan lagi ini fsutil, behavior, query, disable, notify. Kemudian kalian tuliskan 0 di akhirnya. Jadi kalian tambahkan saja spasi lalu 0. Jangan lupa ya, ini kalau seandainya di sini 1, tapi karena sudah 0, maka saya tidak perlu lagi mengulanginya. Nah, kalau kalian di sini 1 nilainya, berarti trim command-nya itu tidak jalan atau tidak aktif. Makanya di sini fsutil, behavior, query, disable, delete, notify, spasi 0. Nanti saya akan tuliskan. Setelah itu exit aja. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam, aktifkan mode AHCI. Gimana caranya? Kalian masuk kepada device manager. Ini sudah ada ya. Kemudian kalian cari yang namanya ini. ID ATA-ATAPI controller. Nah, ini berarti sudah jalan dia ya. Ini jangan lupa kalian aktifkan ini. Kalau tidak kalian harus aktifkan. Ini sudah bagus artinya. Kalau tidak ada ini, maka kalian harus cari tahu kenapa ini begini, makanya kalian harus install drivernya. Ini adalah yang keenam. Sekarang mari kita menuju yang ketujuh, yakni kalian masuk ke BIOS atau BIOS. Saya tidak akan lakukan di sini, karena kalau saya lakukan berarti karena saya tidak menggunakan virtual machine ya, maka saya hanya memberitahukan kalian, nanti saya tuliskan. Kalian masuk ke BIOS, kemudian kalian disable atau matikan atau nonaktifkan yang namanya VGA onboard-nya. Jadi VGA onboard-nya itu harus dimatikan. Itu letaknya di mana? Di BIOS. Itu yang ketujuh. Sekarang mari kita menuju ke yang ke-8. Yang ke-8 ini kalian harus masuk BIOS lagi, kemudian kalian atur ulang bootingnya. Jadi kalian harus beri prioritas kepada SSD. Jangan beri prioritas kepada HDD. Jadi jangan lupa tuh, berikan prioritasnya itu kepada di mana sistem kalian itu dimulai. Seperti saya ya, saya menggunakan 2 penyimpanan ini. Untuk sistem saya gunakan SSD, solid state drive, dan yang untuk penyimpanan foto, video, lagu-lagu itu saya simpan di hard drive atau HDD. Sekarang kita menuju ke cara yang ke-9. Nah, kalau kalian menggunakan yang namanya desktop atau PC, kalian cek SATA portnya atau port SATA-nya. Apakah dia sudah terpasang dengan baik atau tidak. Kalau tidak terpasang dengan baik, kalian harus perbaiki kembali. Jadi kalau dia kurang kenceng atau bagaimana, maka dia akan memperlambat kalian punya SSD. Itu cara yang kelima, yakni cek SATA portnya. Kemudian yang terakhir, kalau kalian masih merasa juga bahwa kalian punya SSD itu melambat, seiring dengan waktu ya, kalian coba ganti kalian punya RAM. Kenapa? Karena RAM yang kecil itu sangat mempengaruhi kinerja daripada SSD kalian. Semakin besar RAM kalian memiliki 8 GB, 12, 16, 32, maka akan semakin cepat juga SSD kalian untuk melakukan kerjanya.
Oke, jadi saya kira itu aja ya 10 cara mempercepat SSD di Windows Operating System, baik Windows 7, 8 maupun Windows 10. Semoga tutorial ini berguna untuk seseorang. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau kamu like, dislike saja kalau yang tidak suka. Jangan lupa tuliskan komen. Kalian juga boleh minta request tutorial yang kalian inginkan. Dan akhirnya tolong share juga video saya kepada teman-teman yang lain agar suatu saat nanti channel saya bisa berkembang. Akhirnya, thank you for watching friends, thank you for watching folks, peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.